Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Prastika, NIM T20198142. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang ketiga dan keempat, di mana yang ketiga ialah tentang pengaruh cahaya matahari terhadap perkecambahan biji. Nah, untuk tujuannya ada dua. Yang pertama, yakni untuk mengetahui pengaruh dari cahaya matahari terhadap perkecambahan biji, dan yang kedua ialah untuk membandingkan perkecambahan biji pada dua jenis tanaman yang berbeda. Nah, untuk biji yang digunakan ialah 20 biji kacang hijau dan 20 biji kacang tolo. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan ialah air, kapas, cup, 20 biji kacang hijau dan 20 biji kacang tolo, serta kardus. Nah, untuk langkah-langkah yang harus dilakukan ialah kita harus meletakkan kapas ke dalam cup. Seperti ini. Lakukan pada keempat buah cup. Jika keempat cup sudah terisi dengan kapas, maka langkah selanjutnya ialah meletakkan 10 kacang hijau ke dalam cup nomor 1. Dan cup nomor 2 juga diisi dengan kacang hijau sebanyak 10. Nah, untuk cup ketiga dan keempat diisikan kacang tolo. Untuk bijinya ada syarat tersendiri. Yang pertama ialah memiliki morfologi biji yang bagus, dan yang kedua tidak berjamur. Karena kalau morfologinya buruk atau tidak bagus, maka yang terjadi adalah penghambatan pada proses perkecambahan. Begitu pula dengan adanya jamur. Langkah selanjutnya ialah menambahkan air pada setiap cup. Dan untuk jumlah airnya itu harus sama. Jadi dalam penyiraman ini saya menggunakan sendok agar jumlahnya itu sama, takarannya sama. Nah, pemberian air ini hingga cup atau bijinya itu terendam. Karena pada sendok ketiga sudah terendam, maka untuk semua cup saya isikan 3 sendok makan. Usahakan pada setiap bijinya itu ada jarak, sehingga dalam proses perkecambahannya itu bisa dengan lancar gitu. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan berdempetan. Nah, kita itu harus memindahkannya agar ada jarak antara satu sama lainnya. Diletakkan seperti itu. Nah, jadinya seperti itu. Dan usahakan setiap bijinya itu ada di atas kapas, sehingga untuk proses pengamatannya itu lebih mudah. Karena kan tunasnya itu atau radikula dan pelumur lainnya itu bisa terlihat dengan jelas. Kalau ada di bawah kapas, nanti susah untuk mengamatinya. Langkah selanjutnya ialah cup 1 yang berisikan kacang hijau dan cup 3 yang berisikan kacang tolo diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Sedangkan cup kedua dan cup keempat diletakkan pada tempat yang sama namun ditutup dengan kardus untuk mencegah masuknya cahaya matahari ke cup ini. Untuk cup 1 dan cup 3 dan cup 4 serta cup 2.